Saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, alhamdulillah saya sudah menjalankan beberapa tugas, diantaranya yaitu melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, baik di kabupaten kota atau ke kawasan-kawasan industri, dan juga telah melakukan rapat-rapat koordinasi baik itu internal maupun eksternal, juga telah melakukan koordinasi melalui rapat baik tatap muka maupun virtual dengan para menteri. Itu dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan bahan masukan yang kemudian dijadikan kajian untuk menjadi nasihat dan pertimbangan sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Bapak Presiden, baik itu nasihat pertimbangan yang bersifat kolektif maupun yang perorangan. Karenanya saya telah melakukan kunjungan kerja ke pabrik pembuat alat-alat kesehatan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan, ketersediaan alat-alat kesehatan. Karena apa? Karena tidak mungkin kita hanya bergantung kepada alat-alat kesehatan yang kita impor dari negara-negara lain, tetapi kita juga harus menyiapkan dari produksi dalam negeri. Oleh karenanya telah saya lakukan kunjungan itu. Di lain itu saya juga telah melakukan kunjungan langsung kepada masyarakat untuk menyerap, mendengarkan aspirasi masyarakat serta untuk mengetahui sejauh mana kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya dalam menghadapi ada dua hal, yaitu persoalan kesehatan masyarakat, yang kedua adalah persoalan perekonomian kita. Tentu bahwa sekarang masyarakat sedang menghadapi ada dua hal yang sangat krusial, yaitu diantaranya pertama persoalan kesehatan, yaitu dari ancaman pandemi COVID-19, tetapi juga persoalan recovery ekonomi untuk menunjang eksistensi kehidupan masyarakat kita. Jadi yang paling krusial adalah bagaimana membangun kemandirian masyarakat kita dari sisi perekonomian. Kan hidup ini ada dua tujuan. Kalau hidup mulya, kalau mati masuk surga. Dua-duanya ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Apalagi di saat kita menghadapi pandemi seperti saat ini, maka tidaklah lepas menjadi perhatian khusus, yaitu bagaimana ketahanan ekonomi rakyat kita. Nah, persoalannya apa? Persoalannya memang masih terdapat berbagai kekurangan yang tentu oleh pemerintah sedang dikerjakan secara serius. Karenanya lalu saat ini adalah hadir ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Omnibus Law yang kita sebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya diperuntukkan untuk sebagai pelaksanaan dari nawacita pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo, yaitu yang pertama reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu diperuntukkan agar semua instrumen pemerintahan itu betul-betul memberikan layanan yang baik kepada masyarakat kita, kemudian mengurangi sistem birokrasi yang berkepanjangan sehingga masyarakat kita sulit untuk bergerak secara leluasa dalam menjalankan aktivitas ekonominya, khususnya adalah di sektor UMKM. Kita tahu bahwa UMKM di negeri ini adalah menjadi penopang yang paling utama tentang kekuatan perekonomian kita. Ditambah lagi bahwa
ada 50% penduduk kita itu tinggal di pedesaan. Persisnya itu ada 74.000 desa di mana masyarakat tinggal di sekitar desa itu. Kita ketahui bahwa masyarakat desa ini memiliki beban hidup yang berat. Mengapa demikian? Karena masyarakat desa itu baik konsumsinya maupun produksinya didatangkan dari perkotaan dan hasil produksinya dijual ke perkotaan. Nah, konsumsi yang didatangkan dari kota, ini masyarakat desa kita menanggung biaya logistik yang tinggi. Nah, pedesaan kita itu jaraknya sebagian besar itu adalah jauh dari perkotaan. Karena itu, karena konsumsinya didatangkan dari kota, maka masyarakat desa menanggung biaya logistik yang tinggi. Konsumsi apa itu? Baik konsumsi untuk harian seperti bahan makan, ya, bumbu-bumbu dan lain sebagainya, tetapi juga untuk bahan produksinya. Seperti seorang petani, dia harus mendatangkan pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya yang juga harus didatangkan dari kota. Juga untuk membesarkan anak-anaknya dari sisi pendidikan, juga mereka harus bersekolah ke kota. Nah, ini masyarakat desa kita itu menanggung biaya logistik yang cukup tinggi. Ke depan ini membangun sebuah sistem bagaimana masyarakat desa itu bisa tidak dibebani oleh yang kita sebut sebagai ekonomi biaya tinggi, sehingga masyarakat desa memiliki produk-produk unggulan, ya, antar desa satu dengan yang lain. Kemudian juga masyarakat desa disupport oleh industri untuk menopang kebutuhan masyarakat desa itu tidak terlalu didominasi oleh industri-industri besar yang dibangun di kota, sehingga yang nanti akan melahirkan biaya yang tidak tinggi. Nah, kemudian bagaimana? Apakah ini menjadi persaingan? Nah, ini harus membagi pasar. Industri-industri besar yang sudah kuat ini, mereka harus berorientasi kepada industri-industri ekspor atau penunjang bagi industri-industri lokal yang menjadi andalan, yang kemudian dapat mensupport kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat pedesaan. Pelayanan kepada masyarakat kita agar dipastikan rakyat kita, masyarakat kita itu mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, bagaimana pelayanan baik yang diharapkan oleh rakyat? Yang diharapkan oleh rakyat adalah pelayanan baik, mendapatkan layanan yang berbasis pada sistem dan informasi. Kemudian pada dunia usaha yang sering sebagaimana juga yang menjadi nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu revolusi mental. Mental birokrasi kita itu harus memiliki mental yang melayani. Ada dua bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat kita. Pertama adalah reformasi birokrasi itu untuk memastikan rakyat kita mendapatkan pelayanan baik. Yang kedua adalah revolusi mental. Mental kita harus berubah. Ya, tidak boleh rakyat kita itu mereka happy, mereka senang tapi dari mendapatkan fasilitas. Mereka harus hidup senang itu dari produktivitasnya. Jadi tidak boleh ketergantungan. Karena nanti kalau kita itu mencukupi dirinya itu karena dari fasilitas, maka negara akan memiliki keterbatasan. Saya selalu menjalani kehidupan saya pribadi, karena ini saya berasal dari pedesaan, dari orang yang dalam tanda kutip saya orang miskin, ya, karena saya dilahirkan dari 11 bersaudara. Nah, betapa beratnya ibu saya untuk membesarkan saya dengan bersama-sama 11 bersaudara itu, maka segala kehidupan yang susah payah itu sudah saya tempuh, sehingga apa yang diberikan terhadap saya dari orang tua saya adalah bukan harta, ya, tetapi adalah dedikasi
agar saya selalu bekerja keras, jujur, konsisten, seraya untuk saya bisa hidup bermanfaat untuk bangsa dan negara, bermanfaat untuk agama, dan bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Nah, itu yang selama ini saya lakukan dengan ikhlas, bismillah, alhamdulillah. Allah SWT itu selalu membimbing saya, sehingga pada hari ini juga saya telah diberikan amanat dari negara untuk menjadi anggota Dewan Presiden, yaitu untuk memberikan masukan-masukan sebagaimana pengalaman hidup saya dan termasuk apa yang sudah saya lakukan selama ini, baik itu di bidang ekonomi sebagai pelaku UMKM, kemudian dari bidang politik karena saya juga mantan politisi. Nah, kemudian dari situlah ini banyak mungkin ada manfaatnya, yang ini menjadi bagian di samping juga ditopang oleh hasil kajian-kajian dari para ilmuwan, dari akademisi, dari para peneliti, dari masyarakat. Ini yang kemudian menjadi kajian sebagai nasihat dan pertimbangan yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi apa yang sudah ditanamkan dari orang tua saya adalah hasilmu adalah tanamanmu. Opo sing tok petik itu opo sing tok tandur. Dan jangan pernah kita memetik tanaman orang lain. Saya punya tokoh yang menjadi sumber inspirasi saya. Beliau sudah almarhum. Di Jogja ada Profesor Damar Jati Supajar. Dia adalah tokoh yang memberikan banyak inspirasi kepada saya, bahwa beliau terakhir sebelum beliau sedo itu, dan dari dulu selalu menekakkan bahwa wong urip iku bakal ngunduh waing pakarti. Jadi jangan pernah kita menabur benih yang menjadi nanti mempersulit bagi kehidupan orang lain, tapi tanamlah benih-benih yang subur, yang bermanfaat bagi kehidupan dirinya dan orang lain. Kemudian ada satu Profesor Wahab Afif, beliau di Banten, sudah sepuh. Itu adalah guru saya yang memberikan inspirasi kepada saya, selalu mengajarkan saya, hidup ini tidak sendiri. Hidup itu ada orang lain. Maka jikalau engkau makan, orang lain dipastikan pasti makan. Jikalau kamu hidup senang, maka pastikan bahwa orang lain hidup senang. Karena kamu tidak akan bisa hidup sendirian di muka bumi ini. Itu yang menjadi inspirasi saya. Oleh karena itu, saya selalu akan mencoba selama perjalanan hidup saya selalu mencoba untuk hidup peduli dengan orang lain, termasuk yang ada di sekitar kita. Bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita harus maju. Kita nggak boleh hanya kepada persoalan-persoalan yang tidak menghasilkan suatu output yang dibutuhkan oleh kemajuan bangsa ini, tetapi kita harus fokus, yaitu untuk membangun kemandirian bangsa ini, sehingga kita tidak ketergantungan pada bangsa-bangsa lain, dan kita juga bisa mampu bersaing kepada negara-negara lain. Karena itu NKRI maju dan berdaya saing tinggi. Semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik, karena sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden tentu saya harus menjaga kehormatan bangsa ini, menjaga kehormatan Bapak Presiden kita, dan juga menjaga kehormatan lembaga tinggi negara Dewan Pertimbangan Presiden ini. Mohon doanya, semoga saya tetap bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi bangsa, bermanfaat bagi agama, dan bagi negara. Terima kasih.